Assalamualaikum. Oke, baru. Halo. Ya nggak apa-apa, Akhirnya. antara aku kontak apa namanya aku nanti ngopi dari GTV-mu aja, ntar baru aku. Oke, oke. Mm. Jadi Oke, siap, siap. ya mungkin apa namanya diawali sama perkenalan deh. Siap. Oke, silakan Mas Nah, Topik. Kan openingnya dari Mas Topik nih. oke, aku dulu ya pentingnya ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh kita gabung dengan podcast Saling Sapa, podcast via live IG, dan pada hari ini meskipun saya tamu di sini saya tetap tuan rumah. Ya, siap. Ya, jadi sebuah podcast yang menghadirkan sosok-sosok tidak harus populer, tapi sosok-sosok yang mampu diambil inspirasinya, yang bisa diambil apa namanya sebuah nilai yang positif di tengah banyak tayangan dari sosmed yang sama sekali tidak mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Dan Siap. dan mungkin perkenalan narasumber kita adalah Khairul Wildan. Beliau menamakan dirinya adalah socio traveler. Socio traveler, nanti apa itu socio traveler? Selain itu beliau adalah seorang wirausaha, seorang yang bergerak di Amin. wirausaha, uh, dan kita bisa banyak belajar tentang beliau pada hari ini pada saat kita uh, apa namanya pada edisi hari ini. Mungkin tanya kesibukan dulu. Hari ini buka Siap. ini ya, buka counter atau buka ini ya, buka Skornya. tempat usaha ya, ya store-nya ya. Nah, itu yang jadi apa namanya? Yang jadi Mhm. kerennya. Mhm. Harusnya memang hari ini. Kemarin kan sempat bilang ke Mas Mhm. Topik kan. Mas Topik Mhm. minta jadwal podcast kita diundur gitu kan. Mhm. Karena kan hari ini memang pas banget aku tuh mau launching tokoku kan di daerah Mhm. Pondok Pinang gitu. Nah, Di mana? Daerah mana? ternyata Pondok Pinang. daerah Pondok Pinang Jakarta Mhm. Selatan. Nah, Selatan ya, ternyata Jaksel. kemarin pas mau launching ada kendala nih. Pertama, ini kipas. Kipas ini kan aku order kegedean, ternyata dia harusnya kan dia tempel aja. Nah, ternyata nih mesti ini bobok lagi nih, dibongkar lagi di sininya nih. Nah, lama lagi jadi makan 1 hari. Nah, terus satu lagi ada di neon box yang di depan. Sebentar gue tunjuk ya. Nah, kan neon box yang di depan. Nah, neon box yang di depan itu kemarin tuh nggak nyala, dia mati. Akhirnya udah kotak-katik sama tukangnya. Alhamdulillah baru bisa. Nah, ini kemarin juga sempat bongkar-bongkar nih, barang-barangnya juga masih di sini semua nih barang-barangnya nih. Iya, masih disimpan dulu ya. Nah, ini barang-barangnya banyak banget nih. Dan ini barang-barang semua bakalan masuk ke sini nih, ruangan sini, khusus ruangan karyawan gitu. Itu. Jadi insya Allah launchingnya besok Sabtu. Mohon doanya ya, Mas Topik ya, dan teman-teman semua yang aku doain lancar semuanya, tidak terkendala apapun. Betul. Mungkin gini deh, apa namanya? Kalau boleh tahu sebelum bahas social traveler kayak yang pengen aku tahu dari kamu, mungkin kamu bisa cerita yang mau kamu launching itu store apa sih gitu? Yang mau aku launching ini store minuman kekinian gitu, Mas Topik. Yang pakai boba-boba gitu. Ya, boba, terus cincau, terus ada sodanya, ala-ala minuman zaman sekarang gitu, Mas Topik. Keren. Dan memang cerdas sih ketika kamu memilih minuman, karena apa namanya, minuman itu ini apa namanya, persentase pendapatannya itu lumayan daripada makanan tuh dikit banget, 40% tuh udah bagus. Tapi kalau minuman itu share keuntungannya bisa lumayan.
Betul. Ya, Oh, yang, yang Mas Topik. yang menginspirasi, ya tahu lah. Oh, Yang tahu ya. menginspirasi, ya menginspirasi dirimu kenapa bisnis kuliner apa? Bisnis kuliner yang Mm-mm. menginspirasi sebenarnya tuh ini bisnisnya nggak cuma sebelum aku mulai bisnis yang sekarang ini minuman, Mm-mm. aku tuh Mm-mm. pernah bisnis beberapa kali kan, Mm-mm. cuma ya itu tutup gitu kan, gagal. Ya Mm-mm. namanya usaha ada aja Mm-mm. kan. Dulu aku sempat punya ini kan, dulu punya sebelum yang minuman sekarang, dulu tuh aku sempat punya bimbel gitu kan, bimbingan belajar, Mm-mm. terus sama apa namanya travel gitu, tapi bukan travel umroh. Terus jualan pisang nugget juga, Mm-mm. terus sama minuman tapi khusus yang Thai tea. Nah akhirnya aku kan jalan-jalan gitu kan, kok Mm-mm. orang di Thailand itu kan terkenalnya kan Thai tea, terus di Mm. Malaysia itu kan Anu, terkenalnya air teh mata tarik. kucing. Air mata kucing juga ada, Mm. ya tapi teh tarik kan juga kenal juga Mm-mm. kan di sana. Kalau teh tarik Nah, terus sampai ke Thailand sih berkuasa dia. ya benar. Mm-mm. Mm-mm. Uh, nah, jenisnya kan teh juga kan. Kalau di Mm-mm. Malaysia teh tarik, kalau di Thailand Thai tea gitu kan. Mm-mm. Nah, jadi setiap negara yang pernah aku kunjungin tuh ada ciri khas minumannya masing-masing gitu kan. Mm-mm. Nah, waktu ku ke Cina kemarin, ternyata orang banyak banget ngantri untuk beli bubble drink. Di sana terkenalnya bubble tea gitu kan. Mm-mm. Kok ciri khasnya ada gitu. Ternyata di setiap negara tuh punya ciri khas minuman yang berbeda gitu kan. Betul, betul. Dan minuman ini salah satu bisnis yang insya Allah yang anti resisi club gitu kan. Betul. Betul. Ya, insya Allah karena kan dia minuman itu memang dibutuhkan gitu kan. Dibutuhkan untuk setiap orang kan butuh minum gitu kan. Kalau minum air Betul, putih kan betul. biasanya orang bosan gitu kan. Nah, akhirnya Mm. aku punya ide, oh gitu. Akhirnya setiap negara yang kunjungin ada inspirasi baru, ya udah kenapa nggak bikin minuman. Awalnya aku 2009 ini minumannya bukan yang kayak sekarang nih, minumannya kita Thai tea namanya, khusus jualan Thai tea aja. Tapi kalau lama-lama Mm. orang bosan gitu kan, profitnya Mm. turun, akhirnya belajar-belajar sana sini, dapatlah menu yang apa resep yang benar-benar fix gitu. Oh ternyata enak, terus aku cek pasar segala macam, responnya bagus, alhamdulillah. Akhirnya aku bisa launching minuman kita minum ini. Tapi sebelumnya yang di sini aku buka di daerah Mampang gitu. Jadi akhirnya aku beranikan diri untuk membuka store secara fisik di daerah Pondok Pinang gitu. Mm. Gitu Oke, Mas. oke. Keren. Hmm. Ya terus mungkin sekarang udah mulai masuk ini ya, karena kamu udah mulai menyinggung bahwa apa yang kamu lakukan, bisnis yang kamu lakukan sekarang, mungkin apa merupakan bagian dari hal yang kamu lakukan, yaitu menjadi seorang socio traveler gitu kan. Betul. Yang ya socio traveler itu apa gitu, dan apa namanya kerjaannya ngapain gitu kan. Jadi aku Oke. pengen tahu. Iya. Siap. Kalau social traveler itu kan udah jelas namanya kan, Hmm, traveler. Ya, kerjanya jalan-jalan Mas Topi. betul. Yang keren dari Kerja. jalan-jalanmu adalah menggunakan Vespa pakai sespan. Ya Kemudian betul. kemudian kamu nggak usah naik pesawat. Istilahnya kamu Ah, langsung menyeberang ke bordernya sebuah negara gitu kan. Dan betul. kemudian kamu apa namanya yang aku lihat, karena aku cuman istilahnya penonton ya, yang aku tahu lihat keren-kerennya aja, bahwa kamu naik skuter warna merah, naik Vespa gitu kan, terus kemudian ada sespanya, dan kamu beberapa kali masuk ke apa namanya border atau di perbatasan negara-negara yang kamu kunjungi itu secara manual,
lucunya lagi kamu tetap pakai plat Indonesia, pakai plat B gitu kan. Ya itu buat aku seru. Buat aku seru gitu. Nah itu emang bener-bener perjalanan kalau menurutku perjalanan touring kemarin naik Vespa itu bener-bener bukan sekedar jalan-jalan touring biasa, tapi perjalanan ini apa touring spiritual gitu, perjalanan spiritual kalau menurut saya. Karena banyak banget apa namanya kejadian atau di jalan gitu kan ketemu orang, bener-bener saya kan nggak kenal orang sama sekali gitu. Nggak kenal orang sama sekali. Mungkin kalau di sana nggak ada orang kan nggak ada physical distancing ya, biar tahu tampangmu bentar ya buka aja. Oh gitu. Soalnya kan di sini lagi ada kerja ini satu masih ada finishing gitu kan. Jadi nggak apa-apa sih. Oke siap bentar ya. Nah gitu loh. Kamu kayak mudanya Rico Ceper kalau gitu. Rico Ceper muda. Nggak apa-apa, orang dia juga seleb. Kecuali kalau ikutin Bang Mali jauh. Oh iya, enggak. Soalnya banyak yang bilang aku tuh mirip Ricky Harun gitu, bukan Rico Ceper. Enggak lah. Kamu terlalu maksa. Oh gitu ya, Mas Topik. Kamu memaksakan kehendak banget kalau ke Ricky Harun. Ya benar. Tadi sampai di mana tuh? Yang pernah aku yang sampai cerita di mana ketika kamu melakukan kegiatan sosio traveler kamu mengendarai Vespa merah dengan sespan. Kerennya lagi biasanya ke border sebuah negara kayak di Thailand, kamu malah bukannya diperiksa banget sama petugas bordernya, tapi malah ini apa namanya, malah selfie sama motormu kan gitu. Ya betul. Nah gitu kan. Nah, jadi yang sempat aku tahu lagi, aku tahu dari share-mu bahwa kamu pernah melakukan beberapa kegiatan sosial, termasuk di Malaysia ya. Di Malaysia ya. Jadi di Batam dan di Malaysia kamu melakukan kegiatan sosial. Kemudian yang sempat ya kita janjian ya. Betul. Di Malaysia ya. Ya. Aku ngajakin Mas Topik. Cuma Mas Topik paspornya belum diperpanjang katanya waktu itu. Iya. Masih ingat aja Mas Topik itu. Pernah ngajak. Iya. Ya nantilah ketika kamu ada waktu lagi kita kalau perlu touring bareng lah. Siap. Mas Topik nggak muat kayaknya di Sespan Mas Topik. Nggak di Sespan, ntar bawa motor sendiri, jangan khawatir. Nggak akan ngerepotin. Terus kemudian, jadi kamu kata socio traveler itu dari mana kamu dapat? Oh iya, tadi belum menjawab ya. Soalnya kan aku memang suka banget namanya jalan-jalan gitu Mas Topik ya. Jalan-jalan, emang kan sudah menjadi perintah Tuhan gitu kan, kita untuk jalan-jalan atau hijrah gitu kan. Iya. Nah, akhirnya dari kalau hijrah itu berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Tapi lebih tepatnya safar, perjalanan. Dan safar itu bagian dari juga diperintahkan untuk kita itu ada tadabbur alam, untuk kita mensyukuri nikmat Tuhan, itu juga bagus. Iya, betul. Nah, dari perintah Tuhan itu kan safar tadi ya, safar gitu kan. Saya melakukan dari safar-safar gitu, tapi kok kayak kurang dapat feel-nya gitu Mas Taufik. Kayak misalkan aku safar ke satu tempat ini cuma cuma untuk menikmati kayak pantainya, terus landscape-nya gitu kan. Cuma kayaknya nggak ada satu hal yang daerah-daerah tersebut yang dibutuhkan gitu kan. Akhirnya waktu aku kemarin ke Batam gitu kan, aku tuh janjian sama Lenzo temanku. Lenzo salah satu ketemuan di Malaysia, waktu itu ada event di Malaysia, event entrepreneur juga. Nah, ketemuan Lenzo di Malaysia. Akhirnya aku janjian sama Lenzo untuk adain sosial travel gitu, jalan-jalan sambil
bantu-bantu masyarakat atau adik-adik yang kekurangan akses pendidikan di Pulau Gara Batam, seperti itu Mas Topik. Jadi selain aku jalan-jalan ke Batamnya, aku ke Pulau Gara itu benar-benar memang di sana nggak ada listriknya cuma hari Jumat aja ada, terus sekolahnya nggak ada, dokter pun nggak ada di sana. Jadi memang benar-benar keterbatasan banget gitu. Akhirnya aku sama teman-teman yang lain datang ke Batam untuk memberikan buku, alat tulis, meja untuk belajar dan lain-lain untuk anak-anak di sana belajar gitu Mas Topik. Nah dari situ ternyata enak banget gitu. Jadi jalan-jalan ke satu tempat ada orang yang kita atau saya butuhkan bantu gitu. Jadi bermanfaat, gak cuma sekedar buang-buang uang aja, tapi ada yang sharing gitu. And empowerment gitu kan. Ya betul. Jadi dalam artian di masyarakat sekitar di mana yang kamu datengin di sebuah destinasimu traveler tadi, kamu menyempatkan diri untuk melakukan istilahnya volunteering atau sukarelawan untuk jadi social worker gitu kan. Jadi betul. Dan siapa yang pertama kali menginspirasi kamu untuk melakukan ini? Yang menginspirasi itu ini sih sebenarnya aku nggak ngelihat siapa-siapa, sebenarnya emang aku suka jalan-jalan, tapi jalan-jalan yang bermakna gitu. Sebelumnya jalan-jalan cuma sekedar jalan-jalan aja gitu Mas Topik. Belum melihat, maksudnya orang Indonesia mungkin ada tapi saya nggak tahu ya, tapi memang tergerak berdasarkan kemauan sendiri, bukan ada sosok atau siapa yang menginspirasi gitu. Betul. Iya keren. Ya jadi akhirnya kalau buat aku sih perlu untuk penyemangat sih. Jadi sehingga suatu saat ketika kamu berbisnis seperti sekarang itu spiritnya biar lebih maksimal lagi. Aku harus dapat keuntungan, aku harus dapat profit, aku harus kembangkan usahaku. Ketika usahaku jalan, aku akan melakukan socio traveler lagi. Itu jadi buat spirit kamu sih sebenarnya. Dan itu keren banget gitu. 5 negara yang kamu samperin apa aja itu? Yang kalau Next Vespa kemarin 4. Kan maksudnya aku berangkat dari Jakarta gitu kan, dari Jakarta terus ke ke Tanjung Priok gitu kan, Tanjung Priok ke Singapura. Nah dari Singapura itu motor tuh sempat trouble Mas Topik, ketiban motorku kan satu kontainer sama barang lain gitu kan. Nah barang lain itu cairan kayak semir gitu, jadi kayak semir gitu seberat 1 ton. Motorku ketiban gitu di sana di Singapura. Jadi bearing sesmannya itu pecah, rusak gitu karena ketiban cairan 1 ton gitu. Nah namanya jalan yang nggak punya teman gitu kan, istilahnya pas keluar border pun juga ini kenapa nih orang dari mana nih, tiba-tiba keluar dari gudang gitu kan, gudang pengambilan motornya udah hancur. Akhirnya mereka tuh yang Singapura kan biasa terkenal dengan ketatnya gitu kan, border Singapura tuh gila banget, ketat banget, motor susah keluar dari sana. Akhirnya aku dorong dari gudang sampai keluar border itu sekitar 1 kiloan, dorong motor itu karena kan nggak bisa dinaikin. Terus akhirnya dibantu prosesnya gitu, maksudnya ini kenapa motor tanya-tanya segala macam, dokumen juga nggak dicek, tapi cuma sekedar ceknya aja. Akhirnya aku keluar dari Singapura, keluar dari border Singapura, ketemu abang-abang ini, abang-abang DHL gitu kan. Abang-abang DHL tuh ngebantuin proses bongkar motor. Kamu ngomong abang-abang DHL di sini nggak tahu abang-abang DHL apa?
Emang di sini bukannya ada di awal ya? Aja tapi nggak umum lah, nggak umum. Oh, ya kayak kurir, kurir kayak ini ya apa J dan T gitu ya, J dan T, JNE gitu-gitu. Tapi kan di sana pakai mobil apa sih namanya? Iya, mobil blind van. Ya, blind van betul. Nah, mereka tuh lagi istirahat gitu, ngebantuin akhirnya jadi tadinya nggak kenal sama sekali, jadinya jadi saudara gitu kan, tuker-tukeran nomor handphone. Iya, gitu. Benar. Di Singapura aku sebentar, cuma 2 hari, akhirnya aku langsung lanjut ke Malaysia. Nah, di Malaysia itu aku kunjungin yang waktu itu aku ngajakin Mas Topik kunjungin adik-adik Indonesia, anak-anak TKI yang nggak punya status. Sebenarnya mereka kan lahirnya di sana, tapi dia anak orang Indonesia, jadi statusnya nggak jelas, nggak punya paspor, dia nggak bisa. Iya. Mereka nggak punya paspor kan, lahirnya lahir di sana, tapi juga Malaysia nggak ngakuin mereka itu juga lahir di sana gitu kan? Nggak ngakuin karena orang tuanya ini TKI ilegal, jadi mereka masuk ke Malaysia itu melalui Medan air gitu, maksud melalui Medan mereka masuk, akhirnya dianggap tuyul lah yang tiba-tiba nongol gitu kan? Ya betul, jadi mereka kawin, kerja sama pekerja kawin gitu, nikah gitu, akhirnya punya anak, gede-gede. Ada sampai yang usia SMP, Mas Topik, mereka gede-gede. Dan mereka tuh nggak ada yang ngurus gitu, maksudnya sekolahnya nggak bisa diakui negara gitu kan, terus pemerintah Malaysia juga. Soalnya itu mau terkategorikan UNHCR ya, mereka bukan termasuk refugees untuk perang gitu. Jadi negaranya kan nggak terlibat perang, mereka cuma tidak mendapatkan status kewarganegaraan karena tidak memiliki paspor, gitu aja sih. Benar. Cuma masalah administrasi aja sebenarnya. Iya, jadi mereka ilegal gitu Mas Topik. Jadi statusnya nggak ada, Indonesia nggak punya, Malaysia nggak punya gitu. Tapi yang menariknya mereka tuh emang sudah ditanamkan sama orang tua mereka tuh orang Indonesia, walaupun mereka di sana berbahasa Melayu gitu kan. Uangnya pun uang ringgit gitu kan. Uangnya uang ringgit, tapi mereka ditanamkan oleh orang tuanya, mereka itu orang Indonesia. Jadi ketika ada orang Indonesia yang ke sana untuk ketemu sama mereka tuh seneng banget, happy banget gitu. Kayak berasa ketemu teman sekampung ya. Iya bener, Paci gitu kan. Paci, Cigu gitu. Cigu Wildan, udah lama nih tak kunjung sini gitu kan. Dia kan tuh bawa motor gitu kan. Terus aku ajak mereka jalan-jalan, keliling-keliling daerah mereka happy banget gitu kan. Aku juga bawa, maksudnya yang dari Indonesia, yang menarik gitu kan, dari Indonesia apa. Mereka tuh seneng banget ini sambil aku kasih tahu sejarahnya orang Indonesia kayak gini-gini, ini asalnya asal batik asal Pekalongan gitu-gitu. Jadi mereka gitu. Ya pasti jangan pernah kamu ceritain kalau di Indonesia itu ada budaya korupsi. Mahal. Oh gitu. Jangan. Itu bahaya Mas Topik gitu. Iya. Bahaya memenangkan kekuasaan dengan uang, terus kemudian kalau sudah memenangkan kekuasaan, terus mereka kemudian merasa boleh untuk melakukan tindak pidana korupsi gitu kan. Mungkin ya. Terus satu hal yang ingin aku minta inspirasi dari kamu. Bentar. Jadi satu hal yang pengen aku tahu gitu, ketika kamu melakukan semacam travel ini, memang sendiri ya, memang benar-benar sendiri. Terus kemudian muka lu sepotong katanya. Jadi potong ya? Oh ya. Ya, terus
ada nggak sih kamu pengen ke sebuah tempat itu lagi gitu? Mungkin aku malah sebenarnya kamu harus ini deh. Kamu buka travel gitu, travel yang tur Asia Tenggara kayak gini. Terus kamu ngajak orang bareng untuk socio traveler gitu. Sebenarnya keren banget. Malah sebenarnya keren gitu. Kamu harus punya websitenya, kemudian kamu ajak orang itu jadi traveler juga orang yang peduli terhadap sosial gitu kan. Ya kenapa jadi socio traveler? Mungkin ke depan kamu seperti itu karena memang spiritmu suka beraktivitas di kegiatan sosial. Mungkin itu yang bikin keren banget gitu sih kalau buat aku gitu. Dan hal ini keren banget gitu kalau kamu kembangkan. Terus ke Jepang, cerita gimana ke Jepang gitu? Oh, ke Jepang, wah itu salah satu perjalanan spiritual juga tuh, Mas Taufik. Gimana ceritanya? Jadi memang Sapar tuh benar-benar ada hal baru yang kita kita dapat gitu kan. Nah, waktu ke Jepang itu kan memang aku tuh bener-bener sendiri banget kan, nggak bisa bahasa Jepang gitu kan. Memang bisa ya orang-orang Jepang bisanya lumayan bisa bahasa Inggris juga sih, tapi nggak banyak ya bahasa Inggris gitu kan. Nah, Jepang tuh sebenarnya tuh aku dari kecil memang suka banget hal-hal yang berbau dengan Jepang gitu kan. Terutama semua deh. Iya, terutama masa kecil kita itu film apa, kartun iya, betul. Kartun Doraemon gitu kan, iya, Doraemon, iya. Makanya aku cuman ketika kamu foto di plaza, di depan plaza di mana? Tokyo yang di itu. Odaiba iya, itu. Iya, terus kemudian kan kalau dulu kan Gundam yang klasik, sekarang kan yang unicorn gitu kan. Iya, yang betul. Baru. Makanya aku pernah terinspirasi sama mereka itu malah yang klasik gitu kan. Makanya aku buat di museumku. Gak taunya kamu makanya aku gandeng sekalian gitu. Aku terinspirasi mereka ya. gitu. Ya dari yang kemarin aku lihat Gundam, Mas Taufik gila banget ya bikin Gundam itu mungkin dari botol ini kali Mas Taufik ya? Dari Gundam. Dari pel. Yang 25 kilo. Tapi ada unsur dari botol bekasnya juga enggak? Botol, iya bukan botol bekas, termasuk botol kan itu. Oli juga kan, oli kan juga botol. Pel itu kan sebenarnya kan juga botol dalam bentuk ember gitu kan, prinsipnya sama kan. Untuk kemasan kan sama aja untuk menyimpan benda cair. Jadi itu buat aku yang wah ini anak udah ke Jepang nih gitu kan. Terus aku lihat kan Gundamnya kan sudah Gundam yang unicorn, berarti kan yang sekarang gitu kan. Ketika yang sekarang, oh ya udah aku gandengin sama Gundam yang versi yang lama. Di rumah kan yang klasik Gundamnya. Jadi kalau aku lihatnya sih ini mumpung ini bisa jadi inspirasi juga gitu loh. Bagaimana teman-teman yang suka traveler itu diarahkan, ya mungkin karena kondisinya seperti ini gitu kan. Banyak orang pasti yang mengalami sesuatu yang ketidakberuntungan karena adanya pandemi ini. Mungkin seorang Wildan harus membuat sebuah perusahaan travel gitu yang khususnya untuk social travel, di mana bisa mengumpulkan teman-teman yang memiliki jiwa sosial lumayan tinggi untuk bisa traveler sekaligus bisa untuk melakukan kegiatan sosial sih. Buat aku gitu, malah udah mulai dirancang lah. Siap. Sebenarnya waktu kemarin aku ke Batam, yang ke Bali, terus itu sama teman-teman juga, tapi bukan tour and travel gitu Mas Taufik. Sama teman-teman kita sama-sama volunteer gitu kan untuk
jalan bareng ke sana gitu, ke Batam, ke Bali ya, tapi gitu itu kan. Tapi itu kan nggak ada komunitas itu, nggak ada perusahaan. nggak ada apa namanya, nggak ada efek bisnisnya ke dirimu gitu loh. Betul. Jadi kamu ini bagian dari IO-nya, IO dari sebuah kegiatan sosial yang kamu lakukan sambil kamu jadi traveler, dan itu keren banget. Jadi belum ada gitu ya? Oh, nggak ada itu keren banget. Kamu ngomong sosial traveler itu aja sudah, makanya aku tertarik, itu jauh lebih tertarik daripada kamu bisnis apa gitu, jauh lebih tertarik dari itu, soalnya yang baru itu adalah sosio travelernya itu. Kemudian kamu bisa touring ke tempat-tempat baru, dan kemudian kamu bisa sharing and caring empowerment dengan orang lain. Itu buat aku sesuatu yang lah. Ini kebetulan yang ngomong Hayu Mas Wildan itu adalah Mbak Wulan, itu adalah pelaku bisnis travel. Ya, beliau yang punya ya bisnis travel, dan sementara di Malang selama pandemi beliau itu menggunakan VW dan Jeep itu untuk keliling ke tempat-tempat wisata, dan jadi menggunakan mobil-mobil yang tidak biasa digunakan. Biasanya kan orang traveler kan pakai bus ini ya. Makanya idemu ini udah keren, sosio traveler ini udah keren buat aku. Dan ini bisa dijadikan sebuah usaha. Minimal kamu adalah IO travelnya gitu loh, bahwa kamu adalah IO. Jadi kamu nanti disepakati perjalanannya naik apa, dan akhirnya kamu juga yang pasti nanti ujungnya juga akan melakukan kegiatan sosial, tapi apa namanya, kerennya kamu bisa melakukan sekaligus untuk bisnis gitu, dan itu keren banget. Ya jadi kayak gitu, jadi kepikiran juga sih benar yang Mas Topik sampaikan gitu kan. Sebelumnya dia memang belum, mungkin ada tapi saya nggak tahu kali. Mungkin bisa juga kolaborasi sama Mbak Ulan gitu yang di Malang gitu kan, nanti kita sosio traveler di Malang. Waktu itu aku juga sempat, kalau Mas Topik ingat, saya juga pengen ke Malang untuk sosio traveler juga kan. Ya nggak apa-apa, makanya nanti bisa dikerjasamakan. Yang pasti ide sosio traveler ini kan idemu gitu kan. Dan jadikan ide ini adalah di mana kamu itu bisa ngajak-ngajak orang itu untuk kamu, untuk bagaimana orang itu apa namanya, tidak hanya melakukan perjalanan gitu, tapi bagaimana orang itu bisa tertarik untuk ikut di kegiatan sosial gitu. Kan lebih keren banget. Dia datang, kemudian get lost ke tempat yang dia nggak pernah datengin, get lost, kemudian sambil get lost dia itu menyempatkan diri untuk melakukan kegiatan sosial, dan itu luar biasa keren. Betul. Emang pengalaman yang didapat emang benar-benar, makanya setiap aku bilang tadi kan, setiap perjalanan ke negara yang berbeda itu mengandung unsur spiritualnya gitu, Mas Topik. Memang ada hal-hal baru gitu kan, kita walaupun beda agama, beda ras, beda suku bangsa, tapi mereka tetap mau nolong kita yang lagi kesusahan gitu kan. Ya karena sejatinya empati itu adalah tidak mengenal apapun, dia hanya mengenal kemanusiaan. Betul, setuju sama Mas Topik. Keren. Dan apa namanya, ya ini menarik buat aku. Kenapa sih aku kok kenapa ini nggak dimanfaatkan lebih sama Wildan ya gitu ya. Memang ini harus benar-benar kita obrolin lebih jauh nih Mas Topik. Sama Mbak Ulan mungkin nanti bisa tuh, sama Mbak Ulan. Oh ya, dia tuh orangnya emang kreatif di traveler, emang orang kreatif di bidang traveler emang, dan orangnya mau apa namanya, adaptasinya luar biasa, beradaptasinya dengan kondisi COVID kayak gini itu punya kecerdasan, resilience yang tinggi buat aku. Jadi orangnya memang tidak bisa diem, dan terus akan mencari jalan bagaimana melakukan hal-hal yang tidak umum dilakukan oleh traveler biasa gitu. Mungkin keren itu. Sih, keren banget. Mungkin nanti bisa ajak
mungkin nanti bisa ajak dokter juga gitu kan, karena kan di tempat itu. aku terpencil itu kadang-kadang dokter Butuh tuh nggak dokter. ada gitu Oh kan, butuh iya, dokter pasti. jadi sebenarnya travel kalau yang adventure, setengah adventure, kan itu bisa dibilang itu adventure kan, kita Betul. bersosial. Jadi di sana ada dokternya, ada tukang masaknya, terus ada yang mekaniknya kalau terjadi sesuatu dengan motornya. Itu Betul. banyak hal dan itu keren banget ketika dikemas gitu loh. Tidak harus ke luar negeri, tapi sudah dikemas, kita udah survei di mana tempatnya, terus kemudian kalau memang harus melalui border sebuah negara ya kita diajarin gimana gitu. Kalau Asia Tenggara sih nggak butuh visa kali ya, nggak kayaknya. Betul. Cuman izin memberikan keterangan kalau kamu benar-benar orang Indonesia yang sekarang traveler bawa semua surat dan suratnya tidak posisi expired kan. Yes. Termasuk driving license-mu kan nggak masalah. Betul. Nanti mungkin ajak nih, nanti kan di sini kan ada yang nonton nih Dokter Bunga tuh. Nah, nanti mungkin dari Surabaya, dia kuliahnya di Malang kan. Nanti mungkin bisa udah lulus kuliah Malang, sekarang udah lagi praktek. Dia koas sekarang. Iya benar, aku tahu Mas Opik. Udah koas udah selesai sih. Di apa namanya RSUD Jombang. Jombang itu sekitar almost 75 something kilometer gitulah. Nah, dan nanti bisa ajak Dokter Bunga juga untuk social traveler kan. Emang kendala waktu aku ke beberapa tempat yang di Indonesia terutama ya yang terpencil itu jarang banget adanya dokter gitu kan. Mungkin di sana bisa cek kesehatan gitu kan, segala macam gitu. Tuh bukan koas, katanya dia lagi internship tuh. Oh, internship. Iya, koasnya udah selesai. Udah selesai. Adikku juga lagi ngambil spesialis, adikku di anak, dokter anak. Ya ini keren banget. Moga-moga nanti dari podcast ini bisa berkembang lebih lanjut menjadi sesuatu yang lebih serius dan kita kolaborasi ya. Oke, dan jadi pekerjaanmu gitu kan di tengah sekaligus ini ngajarin orang untuk ada kepekaan karena yang sering orang ketika traveler ketika happy itu lupa untuk melakukan kegiatan sosial. Jadi itu keren banget. Tinggal bagaimana ini dikemas luar biasa gitu. Nggak apa-apa. Keren banget masukannya, emang bikin semangat baru ya. Jadi anak-anak muda yang milenial ini jalan-jalan ya jangan sekedar buang-buang uang. Iya. Dan juga sisihkan uang untuk kita empowering gitu, untuk di mana kita singgahi gitu kan. Ya mencoba kita mengambil nilai positif dari apapun, termasuk ketika kita traveler sekalipun, itu juga bukan traveler yang kebanyakan orang, tapi travelernya benar-benar yang sedikit menyediakan waktu untuk berbagi dengan orang dalam hal apapun. Itu buat aku lebih bernilai, dan melakukan hal yang bernilai itu sejatinya tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk kehidupan. Buat aku sih seperti itu. Siap, keren. Emang kan poinnya adalah perintah Tuhan itu ya, safar ya. Benar, safar itu perintah Tuhan, dan itu bagian dari mensyukuri nikmat gitu kan. Nah, cuman kerennya karena kita kan get lost, tidak tahu belum pernah ke tempat itu, tempat baru. Terus kemudian di sana juga kita akhirnya bisa melihat sesuatu yang tidak pernah kita datangin, terus kemudian kita berbagi dengan orang, melakukan kegiatan sosial, dan itu buat aku keren banget. Itu sih. Siap. Keren. Mas Topik juga keren lah, bikin Gundam gede. Aku cuma bisa ngeliat Gundam di Jepang, tapi Mas Topik sudah bisa membuat Gundam. Itu keren, lebih keren lagi. Ya, bagian dari kreatif lah, bagian dari kita untuk membuat sebuah kreasi yang beda sama orang. Karena beda itu unik, and unique is not easy to forget. Wah,
Benar. Ya kan Nanti gitu. aku kapan-kapan pengen main tuh ke museumnya Mas Topik. Belum sampai gitu ya. Iya, iya. Ya kalau ke museumku otomatis ke rumah lah, karena sekarang museum sama rumah jadi satu, jadi enak. Oh siap. Udah waktunya udah berapa? 50 menit ya? Udah hampir sejam ya? 41. Iya. Berarti kita ada 4 menit. 4 menit mungkin Wildan bisa share something sama ya temenmu juga temenku, karena ini kebetulan di akunmu. Apa yang bisa kamu share mungkin dari pengalaman kamu ini? Siap. Oke, untuk teman-teman semua yang lihat IG Live ini, jangan lupa kalau misalkan teman-teman jalan ke suatu tempat, adalah suatu kegiatan yang bermanfaat untuk lingkungan tersebut. Misalkan kalau teman-teman lihat sampah di jalan, jangan cuma dibiarkan aja, tapi dipungut dan buang sampahlah pada tempatnya gitu kan. Terus juga tanya sebelum jalan, cari-cari tahu kira-kira lingkungan sekitar yang dibutuhkan apa gitu. Nah, kita coba cari komunitas terdekat untuk kontak-kontak itu. Nah, biar supaya perjalanan kita atau traveling kita ada maknanya gitu kan, karena mereka tuh bakalan happy banget kalau kita datengin, kita apalagi kita kasih sesuatu, mereka tuh bakalan happy banget, alhamdulillah, dan itu bakalan menjadi kenangan di hati dan juga menjadi amal spiritual soleh kita gitu, amal soleh gitu yang mengalir terus, dan kita akan diingat sama mereka gitu. Sampai sekarang alhamdulillah murid-murid yang dari Malaysia itu sampai sekarang suka WhatsApp, Cikgu apa kabar, Cikgu apa kabar gitu. Nandain mereka tuh kangen, minta dikunjungin lagi gitu, seperti itu. Iya, keren, dan semoga tidak sampai di sini. Semoga ini apa yang kamu, jadi buat aku sih yang paling keren itu adalah bagaimana menjadikan passionmu traveler itu juga sebagai ladangmu untuk beribadah, juga ladangmu untuk mendapatkan rezeki gitu kan. Amin. Dan semoga seperti itu. Soal urusannya kamu punya bisnis lain, passionmu di lain juga, salah satunya adalah kuliner, it's okay. Yang penting semua itu adalah passionmu dan kamu melakukannya dengan rasa cinta dan rasa bahagia sih buat aku gitu. Siap, amin. Nah mungkin gitu. Aku ntar lagi izin nanti numpang repost dari IGTV-mu gitu. Siap. Nanti aku save, tinggal di save aja kan ya itunya. Di GF. Soalnya aku belum pernah save live gitu Mas Topik. Ya begitu kamu encat kan nanti ada tawarannya. Ya kamu save di IGTV-mu. Oke. Siap. Oke. Terima kasih brother. Sama-sama Mas Topik. Waalaikumsalam.